Kuota yang saya berikan pada kelurahan ini, sejumlah ini, tidak diberikan pada daftar yang diberikan oleh Bu PKK tadi. Jadi kasihnya ke siapa, Bu? Dikasihnya ke kerabat-kerabatnya pimpinan desa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni. Dan saya Rizky Hasan. Hari ini kita mau bahas apa nih Mas Rizky? Hari ini kita akan membahas banyak hal soal kesehatan, kesehatan masyarakat, kesehatan rakyat Indonesia, dan juga bagaimana negara yang harusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan rakyatnya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, ada Ibu Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan. Ibu apa kabarnya? Gimana kesibukannya hari ini? Alhamdulillah masih hidup. Masih sehat terus ya Bu ya? Baik, Ibu mantau nggak Bu informasi-informasi yang sekarang ini lagi rame soal PBI, Bu? Oh ya, saya selalu mengikuti. Oh gitu. Jadi sesuatu yang terjadi, kebijakan-kebijakan kesehatan saya selalu mengawal. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak serk ya saya pasti bersuara. Ini nggak serknya apa Bu? Kalau kasus sekarang PBI kalau ini? PBI ini sebetulnya sejarahnya uang PBI ini adalah sebetulnya uang Jamkesmas. Jadi pada tahun 2005 itu sebetulnya sudah mulai isu BPJS akan dibentuk. Tapi saya waktu itu menolak. Saya menganggap bahwa BPJS itu program global, bukan program asli sebetulnya dari Indonesia. Dan dimulai dengan ditandatangannya Undang-Undang SJSN pada tahun 2004, di mana di situ ada jaminan sosial nasional. Yang disebut jaminan sosial itu apa? Jaminan sosial itu adalah asuransi sosial. Nah, ini saya tidak klop. Menurut saya tidak sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 45 di mana pemerintah harusnya melindungi segenap bangsa dan tanah tempat darahnya. Nah, ini kok rakyat harus melindungi dirinya sendiri dengan asuransinya, melindungi kesehatan dirinya, bukan dilindungi oleh pemerintah, tapi dilindungi oleh asuransi yang dia bayar kan. Kalau BPJS itu, sehingga waktu itu saya membuat bukan BPJS tapi Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Jaminan masyarakat ini menurut saya ini sangat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Karena ini adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi pelayanan kesehatan di rakyatnya. Sehingga waktu itu Pak SBY bisa memberikan kebijakan mengeluarkan uang dari APBN. Nah, mulainya uang APBN untuk asuransi kesehatan, nah itu sebetulnya dari Jamkesmas itu. Kalau BPJS, PBI belum Jamkesmas. Saya nggak mau BPJS karena BPJS menurut saya itu program global sebetulnya. Di mana-mana di negara manapun juga tuh semua disuruh membentuk seperti BPJS tersebut. Yang sampai sekarang harus universal coverage segala macam itu. Jadi saya tahunya itu dari global. Kenapa? Ketika saya membuat konsep Jamkesmas, saya dikeroyok oleh lembaga-lembaga internasional. Semua tidak setuju. Jangan Jamkesmas, harus BPJS. Kenapa kok mereka nggak setuju? Nah itu harus asuransi. Waktu itu saya dalam hati saya nggak setuju kalau kesehatan rakyat itu. Rakyat harus membayar asuransi karena itu memberikan beban kepada rakyat. Oke, ini dasarnya itu Ibu nggak setuju kalau rakyat harus membayar asuransi kesehatannya. Harusnya negara yang menjamin. Nggak sakit harus membayar. Harusnya negara yang menjamin itu. Harusnya negara. Ya kalau dipikir-pikir sebetulnya negara mampu kalau memang mau ya. Nah, karena yang dikorupsi aja jauh lebih banyak daripada untuk pelayanan kesehatan lah ceritanya. Nah, pada waktu itu saya dikeroyok, tapi Pak SBY melihat konsep itu kok bagus, jadi saya didukung penuh oleh Pak SBY sehingga Jamkesmas berjalan 4 tahun loh Mbak. 4 tahun saya mengelola 76 juta rakyat miskin. 76 juta rakyat miskin dan satu orang itu
hanya dibayar 5.000 per bulan. Tapi 5.000 tahun 2004 berbeda sama sekarang ya. 5.000 per orang, jadi per bulan. Nanti kali 12 begini-begini. Dan waktu itu pengelolaannya gimana ya? Kita kan nggak punya kayak BPJS ini. Ya, belum ada. Nah, dikelola di dalam Depkes sendiri. Saya pimpin sendiri. Kemudian saya titipkan sementara itu pada Askes. PT Askes. PT Askes. Namanya Askeskin. Asuransi Kesehatan Orang Miskin. Oke, berjalan bagus. Dari 5.000 itu kita menjamin orang miskin satu berobat free ke rumah sakit pemerintah kelas 3. Kemudian apa saja diobatin seperti biasa, kita bayar seperti biasa. Jadi kita membayar rumah sakit ketika rumah sakit itu mengobatin orang miskin. Jadi tidak direkayasa di apa-apain gitu. Jadi lugu, jadi rumah sakit juga senang dapat pasien banyak. Dokternya juga happy karena mendapat pasien banyak juga. Rakyat juga senang karena sakitnya betul-betul diobati. Itu cuci darah seumur hidup gratis. Operasi jantung gratis. Orang-orang sakit kusta kita jamin. Orang gila kita berikan biaya. Orang gila itu suatu masalah loh. Dari zaman Belanda pun orang gila diupeni. Tapi menarik tadi angkanya cukup banyak Bu. 76 juta. 76 juta. Dan sekarang kalau nggak salah baru 96 juta. Baru beda 20 juta. Tapi ada ini nggak Bu? Kalau masalah data orang miskin atau data apapun di Indonesia itu kan selalu kacau gitu ya. Iya, itu masih masalah. Ya. Masalahnya sekarang kemungkinan data itu. Data yang mau dipakai di mana? Data badan BPS atau data apa? Menurut saya semua menteri selalu pakai data BPS. Kalau saya paling nggak percaya dengan data BPS. Waktu itu Ibu pakai data apa? Saya mengumpulkan data dari kita turun sendiri, jadi Depkes turun sendiri, mendata langsung melalui ininya kita menggunakan PKK. PKK yang Dasawisma. PKK Dasawisma itu ibu-ibu yang orangnya gerakan yang ikhlas, yang mengelola orang-orang miskin di areanya, sehingga mereka paling kenal siapa yang betul-betul miskin, yang betul-betul membutuhkan. Nah, dengan cara itu saya dapat 76 juta. Tetapi BPS cuma 30-an juta. Sehingga di dalam kabinet, kabinet saya di soal sama Bu Sri Mulyani. Wah, seru nih. Apa itu Ibu? Ya dia kan Menteri Keuangan mesti nggak pengen kalau yang miskin banyak. Itu kenapa miskinnya banyak banget? Kalau dia mikirnya kalau miskinnya banyak, saya dapatnya uang lebih banyak gitu, kesehatan lebih. Saya bilang, lah saya itu caranya dapatkan begini. Kalau dengan angka itu saya nggak berani, saya bilang. Akhirnya Pak SBY itu sangat bijak, dia bilang, oke deh yang 36 juta itu, jadi PPS 36 juta, saya 76 juta. Yang ini miskin dan sisanya adalah near poor atau near miskin atau hampir miskin. Udah itu semua dijamin. Nah, itu. Maka keluarlah uang dari APBN. Yang kemudian setelah saya lengser, saya jadi Wapnimpres, maka barulah BPJS muncul, undang-undang BPJS dibicarakan tahun 2014, diketok oleh DPR, sehingga BPJS munculnya resminya 2014. Nah, uang jam kesmas itu kemudian disebut sebagai uang PBI. Awalnya di situ. Nah, PBI ini memang permasalahannya adalah salah sasaran. Wah, itu perjuangan sendiri. Saya punya suatu organisasi, saya bikin suatu organisasi rakyat, namanya Dewan Kesehatan Rakyat, yang terdiri dari orang-orang grassroots. Saya berikan mereka semangat. Ayo orang-orang yang
miskin, ya orang yang prasejahtera, Anda harus menolong diri Anda sendiri. Kalau Anda nggak bisa menolong, saya hanya bisa membuat kebijakan. Tapi kalau nggak kalian kontrol di bawah, maka kebijakan itu nggak akan bisa berjalan. Dan benar, jadi di setiap wilayah, di setiap kelurahan itu ada orang-orang saya gitu, orang dari gerakan DKR itu untuk memantau. Dan ternyata memang salah sasaran itu bukannya kebetulan atau tidak disengaja, tetapi kebanyakan ini terjadi pada pimpinan daerah, kepala desa, kelurahan, waktu itu loh ya, tahun 2005 loh ya, bukan sekarang. Nah itu ternyata kuota yang saya berikan pada kelurahan ini, sejumlah ini, tidak diberikan pada daftar yang diberikan oleh Bu PKK tadi. Jadi kasihnya ke siapa, Bu? Dikasihnya ke kerabat-kerabatnya pimpinan desa itu. Jadi kuota yang mestinya dikasih ke orang miskin malah keponakannya ke yang lain. Wah itu, sehingga yang dapat malah orang yang tidak membutuhkan perlu. sebetulnya, Bu ya. Ini yang terjadi sekarang menurut saya. Ada yang anak kecil umur 10 tahun bunuh diri karena tidak mendapat bantuan sekolah. Ada rakyat sakit cuci darah, tidak bisa cuci darah. Haknya diselewengkan oleh yang membagi kuota. Pendatanya pendataannya atau siapa sih yang bertanggung jawab? Nah, saya punya jalan, punya solusi. Sekarang setiap kelurahan atau setiap desa, tolong di kelurahan itu dipasang orang-orang yang berhak mendapatkan jaminan sosial. Ditulis gitu. Jadi rakyat biar bisa memantau langsung. Kayak PKH, Bu ya. Kan ditempel-tempel tuh. Ini dapat PKH karena miskin gitu. Distikerin gitu ya. Ditempel di kelurahan. Nama saya ada enggak ya? Aku kok nama orang kaya ada di sini. Ini kok nama orang kaya di sini. Nah. Sekarang itu saja dulu dijalankan, mungkin akan mempengaruhi. Nah sekarang banyak sekali orang yang cuci darah, banyak sekali yang tidak terteruskan. Alasan pemerintah datanya, menurut saya itu bukan alasan. Selama data dibetulin, data lama dulu dipakai, jangan sampai orang yang cuci darah itu putus, putus perawatan. Nah itu. Banyak kan kalau kemarin kita melihat orang mau cuci darah, udah nyampe rumah sakit, terus malah nggak bisa cuci darah gitu kan, kasihan banget loh Bu ya. Melihat ini nih, apakah kalau menurut Ibu ini bentuk negara ini tidak bisa melindungi hak kesehatan dari warganya? Betul. Kalau padahal zaman dulu dia bisa gitu kan, dan dia itu tinggal meneruskan. Menurut saya bagaimana caranya pemerintah dalam hal ini CQ kepala BPJS maupun Direktur Utama BPJS maupun Menkes harus duduk bareng, harus mengatasi ini. Nggak boleh. Tunggu dulu datanya. Waduh, nggak bisa begitu. Di dalam menangani masalah kesehatan kita tidak bisa entar sok. Kalau yang sekarang terjadi Bu, kekisruhan BPJS sekarang PBI ini, kalau Ibu melihatnya tuh bisnya di mana sih Bu? Karena sebagai pasien tuh kayak di pingpong gitu. Loh, dilempar-lempar gitu. Karena sistemnya memang asuransi. Karena sistem asuransi itu tidak sepenuhnya BPJS ini uang premi yang dikumpulkan dan tambah lagi uang PBI atau uang Jamkesmas itu dikumpulkan. Ini apakah betul untuk rakyat? Karena di dalam perusahaan asuransi ini BPJS kayak perusahaan, kayak negara dalam negara menurut saya. Dan dia mempunyai undang-undang yang sangat menangan, tidak bisa diaudit secara independen. Auditnya gimana gitu, pokoknya aduh enak banget ini. Nah kemudian mereka bisa menginvestasikan uang yang terkumpul. Nah dalam investasi ini kita nggak bisa mantau tuh. Diinvestasikan kemana itu Bu? Tidak bisa dipantau. Kalau uang Jamkesmas saya bisa dipantau dari detik ke detik. Tadinya kan dari Askesken, tapi dari Askesken ternyata ada kemungkinan bocor. Terus saya tarik
bukan dari PT Askesnya ya. Bocornya itu bukan dari PT Askes it's okay bagus, tetapi bocornya dari rongrongan dari luar gitu. Akhirnya saya pindah. Uang Jamkesmas atau uang PBI itu saya titipkan di kas negara. Saya ke kas negara sehingga rumah sakit yang ngeklaim itu ngeklaimnya ke kesehatan. Kemudian kita kita cek bener nggak klaim ini. Kita punya auditor independen, kok auditor tuh ya, yang verifikator independen. Jadi sekarang ini verifikatornya itu dari BPJS, yang membayar BPJS kan aneh. Nah kalau dulu saya punya verifikator independen. Menurut verifikator, tek ini udah oke, tanda tangan. Setelah tanda tangan, kita call ke kas negara. Ini sudah boleh kamu kirim uang. Uang langsung dari kas negara langsung ke rumah sakit yang mengklaim. Jadi tidak ada pengurangan, tidak ada perantara juga ya Bu ya. Sekarang bisa 6 bulan baru dapat, 3 bulan baru dapat. Nah kalau itu bisa lebih cepat dan lebih clear dan orang bisa memantau uang itu sudah berapa habisnya, sudah berapa ininya begitu. Transparan. Kalau ini kan yang sekarang kan PBI ini kan isunya karena pemutakhiran data. Nah kalau menurut Ibu benar-benar murni karena pemutakhiran data atau ada unsur politik? Menurut saya dua-duanya sih. Menurut saya sudah waktunya Pak Prabowo itu mengevaluasi apa betul kita butuh badan BPJS yang segitu gemuknya. Coba dicek berapa pengeluaran untuk BPJS ini. Gajinya aja ratusan juta, 500 juta apa 300 juta gitu ya Pak, direktur-direkturnya. Nah itu, dan mereka sangat mewah. Ini kan uang rakyat. Kita biayain perusahaan, asuransi. Ya, tapi sekarang di bawah presiden ya, di Badan Antara mungkin. Mending kalau untungnya ke Badan Antara masih kembali ke rakyat. Tapi kalau bagaimana kita memantaunya sangat sulit. Kenapa sih sistem saya kok nggak ada yang tanya, nggak ada yang mengevaluasi, nggak ada yang tolong dong. Udah berhasil 4 tahun. Harusnya idealnya memang untuk kesehatan rakyat Indonesia itu, kalau menurut Ibu lebih idealnya menggunakan sistem Jamkesmas yang sebelumnya daripada BPJS. Iya. Karena itu transparan. Tidak ada untuk investasi memang nggak ada. Tapi pure memang untuk rakyat. Ya, cuman ini kan ada yang rugi. Satu yang rugi yang korup. Orang-orang yang bisa mengambil uang BPJS untuk investasi. Kan orang-orang tertentu. Dan itu orang-orang kuat biasanya. Nah itu. Tapi kalau menurut Ibu, kan kalau BPJS kan tadi kan asuransi di mana rakyat yang harus membayar melalui asuransi. Kalau itu ditanggung oleh pemerintah, cukup nggak uang Ibu? Pertanyaan kamu bagus banget. Sebetulnya saya pernah tanya sama direktur BPJS, itu butuhnya berapa sih? Kalau untuk BPJS sekarang ini antara 200 triliun Bu. Akhirnya 200 triliun. Kadang kita ini 250 triliun. Emangnya pemerintah nggak kuat? Nggak usah rakyat bayar. 200 triliun ini dikelola dengan baik oleh Departemen Kesehatan, tapi dengan cara transparan seperti saya tadi. Khusus untuk jaminan kesehatan itu akan cukup. Saya dulu cuma 5 triliun untuk 76 juta. Sebetulnya cukup ya. Itu dengan segala macam bentuk penyakit Bu ya. Saya yakin kalau manajemennya seperti yang saya bilang tadi cukup. Tapi ini nggak cukupnya kan karena untuk manajemen fee-nya aja berapa, untuk gedungnya berapa, untuk kesejahteraan yang memanage BPJS berapa, wah udah tolong dulu. Gajinya gede-gede. Gajinya gede-gede lah gitu. Ngiri kita. Tapi Ibu juga pernah bilang BPJS ini adalah satu sistem yang dipaksakan. Iya. Ya, gimana tuh Bu? BPJS itu memang sebetulnya bukan program asli, tapi itu program dari global. Saya tahu persis itu.
Ya itu tadi saya ceritakan ketika saya menuju Jamkes, masa dikeroyok oleh lembaga-lembaga internasional. Lembaga internasional? Iya. Siapa Bu lembaga internasional? Ini bangsa. Boleh? Biar terang nih Bu. UNICEF, GTZ, WHO, semua ada 9 waktu itu. Saya seperti Oh, mereka... Waktu saya bilang, loh kenapa sih, kan ini uang kita sendiri untuk rakyat kita, kenapa Anda repot nih. repot. Oh. Enggak, Anda harus pakai asuransi. Okay. Jadi sistem asuransi itu ditekankan betul. Dan sekarang saya berpikir dengan asuransi dalam keadaan ekonomi seperti sekarang ini, habis kita belum sembuh betul dari COVID, kita masih meraba-raba ekonomi untuk menuju ke 8%. Menurut saya ekonomi kita belum baik-baik saja. Nah ini memberi beban tambahan pada rakyat. Sekarang iurannya misalkan 40.000 atau 25.000. Satu keluarga itu 4 orang atau 5 orang. Pendapatan mereka berapa? Satu bulan dikelongin itu. Saya dulu betul-betul berpikir itu rakyat miskin nggak usah bayar. Menurut saya dengan 250.000 itu semua kelas 3 gratis. Asal mau kelas 3 gratis. Kalau Anda pengen kelas 2 atau kelas 1, Anda harus membayar tambahan. Tambahan kamarnya lebih bagus, itunya lebih bagus. Ya namanya non medis co-sharingnya. Kalau medisnya pemerintah tidak boleh membedakan antara pelayanan kelas 3 maupun pelayanan VIP, harus sama. Jadi dulu itu 250 triliun itu yang rencananya mau disediakan itu sebenarnya cukup ya untuk rakyat miskin, menurut untuk saya meng-cover. untuk sekarang ini 250 triliun. Hanya untuk yang miskin atau untuk semuanya? Untuk semuanya, tapi kan yang kaya-kaya kan nggak mau di kelas 3. Aku pilih yang kelas 1 aja deh, bayar berapa sih? Nah, itu boleh seperti asuransi, semi asuransi. Nah, gitu. Tapi untuk orang yang tidak mampu betul kelas 3. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau apalagi korupsi ini 300 triliun, korupsi itu 300 triliun yang belum dibongkar masih sekian, ada 1.000 triliun. Itu rasa saya sangat sedih. Oke deh, kita tidak ngomongin tentang yang korupsi triliun. Kita ngomongin tentang cukai tembakau. 200 triliun. Iya. Cukup. Itu udah ketutup ya? Ketutup loh untuk biaya kesehatan saja. Jadi asal pemerintah itu mengelola pemerintahnya dengan baik, yang sekarang kita sudah mulai melihat ada suatu perubahan ke arah baik. Nah, kalau ini dipertahankan terus, maka untuk 250 triliun untuk pelayanan kesehatan gratis, itu menurut saya sangat logis. Iya. Tapi memang problem di Indonesia seperti yang kemarin kami sempat sama Pak Yudi Krisnadi, Profesor, dia bilang di Indonesia itu persoalannya tuh pengawasannya sih ya, yang lemah ya. Pengawasan berbagai macam kebijakan gitu. Tapi